pada zaman Belanda didatangkan orang-orang dari Yaman pada abad ke-18 dan sebelumnya, kemudian didatangkan orang-orang dari Cina daratan untuk menggantikan orang-orang Mongol yang sudah ada di Indonesia. Strategi Belanda ini adalah untuk memunculkan sekat antara bangsa penjajah Eropa yang bernama Belanda itu sebagai bangsa kelas utama, kemudian ada bangsa di antaranya yaitu bangsa Arab, Yaman, dan bangsa Cina daratan, Konfusius atau pengikut Konghucu. Baru bangsa Indonesia ini menjadi warga kelas 3. Maka ada semacam anjuran bahwa rakyat Indonesia ini memanggil orang-orang Arab yang pendatang yang didatangkan oleh Belanda itu dengan sebutan tuan atau wan, atau meskipun bukan keluarga syarif pun dipanggilnya Sayyid, Ye. Dan rakyat Indonesia yang pribumi asli justru harus memanggil orang Cina ini sebagai Yo atau tuan juga. Nah, terlalu lamanya bangsa ini di bawah tekanan membuat jiwanya menjadi inferior. Padahal bangsa Indonesia ini bangsa yang memiliki budaya sangat luar biasa. Bangsa Eropa belum bisa nulis, bangsa-bangsa yang lain belum bisa mengikuti gerak bahasa dan sebagainya. Bangsa Indonesia sudah mampu membuat emas. Dan membuat emas itu tidak seperti teknologi yang model Belanda sekarang ditambang kemudian dijadikan ini, tetapi bangsa Jawa atau bangsa Nusantara atau Jawa Dipa ini mampu menjinakkan bakteri sampai level keempat, sehingga ada satu produk yang bernama kris itu ketika dibuka bisa melahirkan petir, bisa melahirkan kilat, atau bisa melahirkan geledek dari langit. Karena apa? Karena ini dibikin dari elemen-elemen baja dan besi yang dari langit yang mampu menangkap hidrogen plus sehingga ketika dibuka jebret maka akan melahirkan gerak lontaran-lontaran energi yang disebut kilat atau halilintar. Ini bukan karena bangsa Jawa ini musyrik atau dengan doa-doa, enggak, dengan teknologi yang demikian canggih, dan itu semua kitab disimpan para wali songo yang hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa. Nah, ini kemudian yang terus disalahartikan sejak munculnya kelompok-kelompok yang mengaku Habib ini, karena ketidakfahaman dia tentang teknologi, bahwa baja dengan kandungan elemen bakteri pada level keempat ini yang bisa melahirkan atau menarik geledek itu dianggap musyrik, dianggap sebagai kurafat. Kayak misalnya orang menanam padi, sebelum panen dia menyediakan di situ ada telur, ada kembang, ada gula merah, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya ketika mau panen sebelum seminggu maka disebut wiwitan, padahal mau panen. Karena apa? Setelah panen, damen-damen atau pohon padi ini akan dibusukkan dengan bakteri yang terlahir atau terpicu karena makan gula merah, makan telur. Telur ini kemudian ada unsur nitrogennya yang akan menumbuhkan, makan bawang merah, bawang putih, sehingga ketika damen ini direbahkan ke tanah terjadi percepatan pembusukan tanpa menghilangkan unsur hara. Ini strategi, ini teknologi pertanian yang sangat luar biasa dan dikemas dalam bentuk budaya. Karena apa? Supaya tidak dicuri oleh Belanda. Belanda hanya menggunakan akal, sementara akal-akal sederhana sebagai bangsa penjajah. Sementara warga Nusantara, warga Jawa ini sudah memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan dengan sesaji itu melahirkan satu gerak, bakteri ini akan, atau virus atau bakteri ini akan memakan sesaji itu sehingga bisa melahirkan lumut dan sebagainya. Ketika lumut itu dipanen maka bisa berubah menjadi emas. Dan sejarah penaklukan Jawa sampai ke negara ASEAN tidak menggunakan perang. Bisa dilihat di Angkor Wat bahwa Prabu Dharma Wangsa
memberi hadiah emas kepada Raja Thailand, sehingga menjadi kawin mawin, dan salah satu anaknya dari Raja Thailand ini menjadi raja di Bali karena Prabu Erlangga tidak kerso menjadi raja di Bali. Nah, kaitannya dengan ini, maka saya mohon bangsa Indonesia tidak perlu merasa rendah diri, bahwa kita hormat, tawadhu itu adalah konsep bagian dari akhlak. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jangankan Kak Habib, yang tidak Habib pun bangsa Indonesia sudah terbiasa menghormati. Maka coba lihat kesehariannya. Beda umur kita memanggil Mas, Raka. Kalau beda lebih rendah disebut Dimas Raka, atau Kakang Mas Raka. Dimas kalau perempuan dia Ajeng, Mbok Ayu. Ini dari awal penghormatan dan etika itu sudah mendarah daging bagi bangsa Nusantara. Maka ketika datang agama Islam, ketika datang Islam masuk, mencangkokkan diri dengan kebudayaan sastra, kebudayaan yang sangat tinggi, maka melahirkan ajaran yang demikian bagus dan menyebar sedemikian luasnya, sehingga Islam yang ada di Indonesia ini, kalau jumlahnya digabung antara penduduk Islam yang ada di Iran dan penduduk Islam yang ada di Irak, ditambah Uni Emirat Arab, ditambah dengan Saudi Arabia, ditambah dengan Yaman, ditambah dengan Qatar, ditambah dengan Yordan, itu masih banyak jumlah umat Islamnya Indonesia, khusus hanya untuk warga NU saja. Apalagi ditambah dengan Muhammadiyah, ditambah yang lain. Ini karena apa? Karena strategi penyampaian dakwahnya demikian luar biasa, yang dilandasi dengan akhlak dulu. Maka boleh menghormat siapa saja, menghormat seorang Habib keturunan Rasulullah yang akhlaknya baik wajib, tetapi menghormat orang yang mengaku Habib tetapi dia tidak memiliki akhlak dan bahkan jauh dari akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu bagaimana? Lemah lembut, dimaki dia membalas dengan kasih sayang, bawa perdamaian, menyampaikan perdamaian. Wallahu darussalam ini menjadi tugas Rasulullah di pundaknya, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin.